يا من صليت بكل الأنبياء يا. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini di kediaman Pak Kuat yang alhamdulillah sangat cilir ya Pak ya. Alhamdulillah nyaman. Terima kasih banyak atas suguhannya, atas keramahannya. Kemudian terima kasih kepada sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu Jamaah Haji rombongan 7 Kloter 29 SOC yang telah menyempatkan waktunya, telah menjaga kerukunan dan kebersamaan kita dari sekian tahun lalu masih bisa menjaga kehangatan dan kebersamaan. Persilahkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, nanti kita buka dengan bacaan basmalah. Kemudian yang kedua adalah sambutan yang nanti akan dibawakan oleh tuan rumah Bapak Haji Kuat, dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Pak Haji Sumbono sebagai ketua. Kemudian acara yang ketiga adalah tausiah yang akan dibawakan oleh Pak Haji Sismanan, dilanjutkan dengan acara arisan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah penutup dan doa. Karena untuk mengefisienkan waktu, maka kita menginjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari tuan rumah Bapak Haji Kuat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pembina Kloter 7 Bapak Zueli, yang saya hormati Bapak Ketua Kloter 7 Bapak Sumbono, yang saya hormati, saya banggakan Pak Ustadz, Pak Asep, dan Pak Sismanan. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini bisa berkumpul di rumah saya yang mewah, artinya mepet sawah, dan dalam suasana yang sangat amat menyenangkan. Tidak lupa sholawat salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya dalam alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Semoga kita menjadi pengikutnya yang istiqomah. Amin. Amin. Pada kesempatan ini izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada rekan-rekan yang sudi meluangkan waktu untuk bersilaturahmi di gubuk saya yang sederhana ini. Semoga silaturahmi ini terjalin sampai yang umur waktu itu Pak Suhaili kalau matur sampai pada protoli tidak Pak Suhaili. Mudah-mudahan kita masih istiqomah terus. Selanjutnya saya mohon maaf apabila dalam penyambutan ini kurang berkenan, terutama pada tata tempat atau hidangan yang ala kadarnya. Itulah yang bisa kami sajikan pada siang hari ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bapak Haji Kuat, sampai merotoli ya Pak. Mari kita tetap jaga silaturahmi kita ini. Kemudian sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Haji Sumbono selaku Ketua Rombongan 7 Kloter 29 SOC. Dipersilahkan. Di sini ada meja kursi kayak bocoran yang ngisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu sehat Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak haji rombongan 7 kloter 9 SOC ingkang kawula muliakan, ibu-ibu aja alumni rombongan 7 kloter 29 SOC. Saya hormati yang saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga pada siang sore hari ini kita bisa bertemu kembali di rumah Bapak Haji Kuat Kedumpring dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apa. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin. Halo, Bu. Bapak Ibu. Semua kita pada siang sore hari ini Pak Seven rombongan yang ke-7 bagian ke-7 kalau menurut kita Bu, fotonya tadi udah lihat Bu, temannya Bu. rombongan Oh sudah, oh sudah. 7 kloter 29 ini sudah berusia setahun ya, lebih sedikit. September, iya benar September. Agustus ya dulu kita sampai di tanah air. Nah, alhamdulillah dalam usia yang 1 tahun ini kesepakatan kita ataupun keinginan kita untuk tetap menjalin hubungan silaturahmi ini masih tetap eksis, tetap semangat. Ya kalau kita lihat yang hadir, yang rawuh pada sore ini hampir dikatakan rawuh semua, kecuali yang tidak rawuh. Nah karena ada halangan, yang tidak bisa hadir lewat WA sudah izin, antara lain dari Wetan Pakwata, karena ada keperluan ke Klaten. Kemudian
Soleh, Pak Arifin juga, Pak Arifin, Bapak Ibu Sri ya, Sri Nugraini sama Sri Ani dengan bapaknya. Nah, karena ada keperluan, jadi kalau memang tidak ada acara, insya Allah hadir. Makanya yang tidak ada acara yang memang benar-benar sangat penting, bisa memang tidak bisa ditinggalkan, ya mohon untuk tetap hadir. Si ngomong baby ora teka, ya kemarin saya ada acara. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta ikhlasnya ini ya untuk menyampaikan sambutan. Ya jane sambutan bolak-balik kayak kowe bae lah. Ngene ora usah. Jane aku ya ora usah ya kena ya. Nah, karena tadi sudah diberi waktu, ya saya coba untuk menyampaikan sedikit sambutan. Yang pertama, sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu di Kedung Bring. Ini putaran ke-7 di Kedung Bring, dulu putaran di tempat saya juga sudah di Kedung Bring, masih ada satu ini Kedung Bring. Lah nanti putaran ke-8 nggak tahu. Yang kedua, saya sebagai mewakili teman-teman menyampaikan terima kasih dan ya apresiasi kepada tuan rumah Pak Haji Kuat, Bu Haja Neni yang sudah menyediakan segala sesuatunya dari tempat sampai yang lain-lain. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan amal baik panjenengan mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang berikutnya pada bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin di grup Pak Haji Supok mesen itu rombongan haji tahun 2013 itu masih semangat mengadakan pertemuan satu rombongan ya Pak di rumah makan Taman Serut. Moga-moga nanti rombongan kita juga apa ya, ada kesempatan rumah makan Taman Serut. Kalau udah sate gemoy nggak muat ya di rumah makan Taman Serut. Tapi tujuan kita yang utama memang untuk saling bersilaturahmi, anjang sana, kunjungan ke rumah. Jadi misalnya kalau memang sangat tidak memungkinkan, mungkin di tempat lain juga, atau mungkin pada kesempatan yang akan datang. Yang jelas paling tidak itu bisa untuk memotivasi. Kita lebih ke motivasi yang sudah 10 tahun saja masih sangat-sangat, sehingga ya kita harus tetap mempertahankan, meningkatkan, tetap semangat dalam bersilaturahmi. Pokoknya nek wis wektu nek kumpul tetap kepengen lah jemput banget dulu lah. Panas udahnya ya bukan masalah arisannya atau yang lain, tapi ketemunya itu. Betul. Betul? Nah, untuk yang akan datang putaran ke-8 berarti 3 bulan. Kalau September, Oktober, November. Berarti di bulan November, oke? Nah, kita nanti belum tahu tempatnya di mana. Ya, mudah-mudahan ya mungkin
mungkin di lokasi lain nanti akan dilakukan ketika sudah di pojok alis. Nah yang terakhir ini Pak Musoli juga ada acara ngaji, jadi saya lupa nanti tetap akan diisi dengan tausiah. Ya mungkin sebenarnya pada pertemuan ini Pak Ustaz Musoli, nah, karena beliau perdana hadir, nanti di sini kumpulan ustaz-ustaz itu jangan Ustaz Sadid juga oke, siap. Nah nanti akan diisi oleh Bapak Haji Sismanan untuk melengkapi acara pada sore hari ini, yaitu untuk disampaikan materi pencerahan yang paling akhir ini. Barangkali saya dalam menyampaikan matur panjenengan banyak kehilangannya, banyak hal yang kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan dengan tulus. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyelenggarakan atas 1,2 bulan sekali 3 hari di rumah makan Pak Bono ya. Duduk apa ini untuk yang putaran pertama, yang kedua ya di rumah saja lah ya. Yang ngerti umai, nanti umai Pak apa? Pak Darno, mulai Pak Suko, nyuruh tau mulai Pak Suko bareng mudah-mudahan semua tuh Pak Suko dari bisa nambah. Sing paling atuh gue nyok karo Pak. Iya. Pak apa? Pak Ahmad Jabni ko si paling atuh. Ada tempatnya nang kota. Dan justru yang paling unik itu memang rombongan apa? Tahun yang 2022 ya Pak ya. Kalau dulu bisa satu rombongan bisa satu komplek. Sekarang satu rombongan bisa 2 atau 3 komplek. Dulu jadinya Pak Ismanan dari kita rombongan nih Pak yang sebelah barat, tapi karena hanya perangkatnya hanya 4 rombongan, akhirnya menggabungkan diri. Dan memang tidak apa-apa, walaupun jauh tetap bisa kumpul nih Pak ya. Yang penting itu. Justru kita tahu kayak Indung nang Pak Buaran dari ngerti umai Pak Suko Nangdi ya, bisa mampir. Apalagi tempatnya Pak Ismanan yang jauh di bawah barat sana ya Pak ya. Oh, dan tuan mana bisa mampir dengan Pak Ismanan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Buat. Memang kita harus bersyukur sekali bahwa di rombongan kita itu masuk di dalam tahun 2002. Sebab tahun 2003 kemarin banyak cerita macam-macam ya Pak ya. Dan memang untuk KBH memang kemarin satu aja disampaikan di Musdalifah. Terakhir keluar dari Musdalifah setengah 2 ya Pak ya. Terus ya Pak ya, setengah 2 saya dapat informasi dari Pak Ibnu Hasan walaupun ketua yang ini, tapi dia keluar paling terakhir di Musdalifah ya, paling terakhir. Jadi walaupun ibunya duluan ya, tapi Pak Ibnu paling terakhir keluar dari Musdalifah. Itu setengah 2 Pak. Bisa membayangkan setengah 2 nang Musdalifah kayak apa Pak? Nah, ada yang sampai Musdalifah tidak ada makan Pak terakhir. Di sana tidak ada makan. Ya mungkin kalau ada minum tuh hebat. Habis minumannya temannya minumnya habis sampai. Itu, nah habis itu memang banyak yang sakit ya Pak. Terus yang habis itu banyak yang sakit. Jadi KBRI Muhammadiyah itu banyak sakit. Itu termasuk bahagia jam setengah 2 sudah kita angkut. Itu tadi makanya kita juga harus berbahagia sekali, bersyukur bahwa kita tidak mengalami hal-hal yang demikian. Itu Bapak sekalian. Itu sebagai ilustrasi. Kemudian yang harus kita perhatikan Bapak dan sekalian bahwa kita mudah-mudahan perubahan ini akan sampai dengan berakhirnya yang terakhir nanti Pak ya. Dia sampai 2, 3 atau 5 putaran ya Pak ya. Mudah-mudahan kalau saya dulu 5 putaran sudah habis, sehingga saya terakhir putaran yang terakhir
tahun 2002 itu karena saya berangkat haji, Pak. Jadi pertemuan saja di tempat teman saya di KPK itu hanya tersisa 9 orang yang berangkat. 9 orang. Mudah-mudahan ini masih lama-lama ya. Tadi sudah ada sampai 15 orang yang meninggal zaman saya berangkat. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat sampai dengan putusan berapapun. Mudah-mudahan tinggal 2 baru kita berakhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang penting bagi kita semua sekalian. Jadi saya tahun 2006 berangkat, terakhir tahun 2022. Itu aja tinggal 9 orang, sampai sekarang tidak ada pertemuan lagi. Dan saya pun melihat di rombongan 7 kita ini di WA selalu sepi, ramenya kalau ada mau pertemuan ya Pak ya. Ya. Nah, bulan-bulan seminggu juga rame. Tapi yang paling aktif ini kan 7 Pak Jos, dari Pak dan itu memang saya harapkan memang tetap ada Pak. Jadi teman sekalian mungkin dimanfaatkan. Jadi pertemuan ini di WA grupnya itu selalu diisi lah Pak. Ada mungkin isi tausiah atau isi apapun silakan itu mendapat pahala. Dan kita pun yang mendapatkan WA juga mendapat pahala. Ini mohon dengan sangat mohon di grup WA mohon untuk diaktifkan yang banyak ya. Yang paling aktif Pak Kisemanan sama ini lah jelas ya. Mohon yang lain-lain sudah Ibu. Biasanya yang paling aktif Ibu. Ya kalau saya 2006 aja yang paling aktif Ibu. Ini saya mohon. Ya, aktif dan pahalanya banyak Pak. Saya mohon juga nanti Pak Mbono juga Pak Ustadz bisa memberikan usia Pak di WA sehingga kita tetap bisa hidup di grup WA ini. Sehingga itu yang sebagai tambahan ilustrasi bagi kita sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh segala puji hanya milik Allah, padanya kita berserah diri, padanya kita memuji, dan kita juga berdoa berharap agar kita senantiasa diberi iman Islam tetap istiqomah hingga akhir hayat kita, sampai mudah-mudahan juga Allah mempertemukan kita di surganya. Bukan hanya kita ketemu di Masjidil Haram, Al-Haram, tapi kita juga bisa ketemu dan menatap wajah Allah kelak di surganya. Kita bersyukur karena pada kesempatan kali ini rombongan kita masih lengkap, artinya lengkap, masih belum ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau yang tidak datang karena sesuatu hal, saya kira satu hal yang wajar. Ya, setiap kita punya kepentingan. Ada satu nikmat yang diingatkan oleh Allah bahwa seringkali manusia lupa dengan nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat apa? Sehat dan waktu luang. Ada yang sakit apa mboten ini? Yang izinnya karena sakit? Tidak ada ya, alhamdulillah. Berarti rombongan kita sehat. Sanajan kita sudah termasuk usia yang manulang ya. Manulang. Kulung ya, manulang ya. Ya, karena sudah terasa. Ya, sudah terasa mati umur saya berapa kira-kira? 40. Karena sering minum. Ya, 47 pada saya. Itu 17. Ya. Nikmat sehat mari kita syukuri. Jadi tidak ada yang sakit. Karena kadang atau bahkan sering kita
sadari nikmat itu setelah nikmat itu hilang. Nikmat sehat itu seringkali kita sadari ketika nikmat itu sudah hilang. Adanya tadi malam kita bisa tidur misalkan. Ya, tadi malam bisa tidur nyenyak. Ada yang tadi malam tidak bisa tidur nyenyak? Ada lembur nopo? Ya. Kalau tadi malam kita bisa tidur nyenyak, itu juga sebuah nikmat. Karena banyak juga yang usia-usia yang sudah merasakan 60-an gitu ya. Katanya juga sudah mulai angel turu. Ya. Angel turu apa angel melek? Ya. Ada insomnia itu ya, sulit tidur. Katanya juga begitu rasanya ya. Nah, yang tidur bisa nyenyak itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa makan dengan enak, ini nikmat juga ini. Yang giginya sudah ompong, siapa ini? Siapa yang giginya sudah ompong? Sudah tidak bisa makan kacang, tapi ini kacangnya amo banget jerene ya. Kacang godok tadi amo, tapi yang kacang goreng mungkin banyak yang sudah sulit untuk makan. Bukan kacangnya atas makan. Bukan kacang. Ini gigi misalkan itu terasa kalau sakit gigi, karena ada nyanyiannya lebih baik sakit apa? Baik sakit hati daripada sakit gigi itu ya. Nah ini gigi juga, kalau sekarang mungkin saya lagi nggak sakit gigi, nggak merasakan bahwa itu sebagai sebuah nikmat. Begitu pula yang ada dalam tubuh kita, ya, saraf yang banyak yang ada dalam tubuh kita, satu saja kepelintir apa melintir, kejepit akan merasa sangat menyiksa tubuh kita. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita. Jadi tidak ada yang sakit. Maka mari kita syukuri nikmat-nikmat yang ada pada Allah. Kita berikan ya. Berikan Allah kepada kita tersebut. Kita ingat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh siapa yang mensyukuri nikmat maka Allah akan nambah nikmatnya. Siapa yang kufur terhadap nikmat Allah maka dia diingatkan bahwa azab Allah itu amatlah pedih. Kalau kita sakit, misalkan kalau kita sakit, kok kita kakek ngeresulah, sakit kok kakek ngeresulah tambah sakit. Kalau sakit kok tambah banyak ngeresulah, maka menambah sakit kita. Tapi manakala kita sakit, lalu kita sadari, kita pasrah dengan ketentuan Allah, ya tentunya ketika kita sakit, bukan sakit yang kita sengaja. Sudah tahu kita penyakit apa ya, yang harus ngilari rokok. Harus ngilari rokok. Maaf ini Pak Bono tadi rokok. Harus ngilari rokok, udah dibilangin sama dokter, malah ditabrak saja. Akhirnya kita jadi sakit karena apa yang harusnya kita hindari. Maka ikhtiar kita keras mau selamanya mungkin ganggu. Ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan
juga merupakan pahala, ladang pahala. Sungguh, ini ada sebuah ini sungguh sangat menguntungkan kehidupan orang mukmin. Apabila sehat, lalu dia bersyukur dapat pahala. Sesungguhnya kalau dia sakit, lalu dia punya sikap yang baik terhadap sakitnya itu, justru juga akan menjadi ladang untuk mendapatkan pahala. Sakit lalu sabar, lalu berikhtiar juga untuk kesembuhannya, maka itu akan menjadikan kita mendapatkan pahala. Bahkan juga Allah menjanjikan Allah akan menggugurkan dosa-dosa yang akan kita atau yang pernah kita lakukan atas sakit kita tersebut. Nah, ini saya sampaikan tentang sakit karena kita sudah generasi yang mungkin akan banyak atau sering sakit. Kecuali Rasulullah ini, Rasulullah jarang sakit. Gimana intinya? Nah, di antaranya nanti kita berperilaku yang sehat. Berperilaku sehat yang gimana? Rajin berolahraga. Kita sih jaga olahraganya dong, Bapak Ibu. Sedereknya tindak haji, sering jalan-jalan. G. Sesampune kondur haji, tesi jaga kebiasaan jalan-jalannya nama boten. Nanti sih mungkin mereka bungkruk mungkin nah, jajal G. Angger seandainya goli olahraga kayak latihan tawaf sedurunge tindak, insya Allah lebih terjaga kesehatan kita. Di samping itu ya kita juga jaga pola makan kita, minum kita, banyak istirahat, lihat kondisi kita, kemampuan kita bagaimana. Ya jangan lupa juga mengkonsumsi madu. Jangan lupa. Rasulullah yang mendekatkan, bahkan di dalam Al-Quran bahwa madu itu adalah obat dari segala macam penyakit. Ya, ini yang madu. Madu betul ini ya, bukan karena saya bakul madu. Ya, tadi baru Pak Suko ini yang beli kelantan. Yang lainnya masih ada. Ya, mari kita sadari bahwa ketika kita sakit juga sebenarnya kita bisa mendulang pahala dari sakit kita. Mari kita sadari bahwa tubuh kita memang harus kita jaga. Ini adalah amanat dari Allah yang harus kita jaga. Siapa yang menjaga tubuh kita sendiri kita jaga, maka itu akan menjadi jalan ibadah kita. Kalau kita sakit, maka kita juga beribadah pada Allah dengan ikhtiar yang dituntunkan oleh Allah. Tadi ada alternatif. Wah, tadi ada alternatif. Kita alternatif tadi Pak siapa ya? Pak Manto apa ya? Pak Manto sama Pak Suko itu. Katanya tadi tandanya ada yang alternatif. Nah, alternatifnya bagaimana gitu ya? Alternatifnya bagaimana? Kalau alternatifnya memang masuk logika, dipijat gitu ya, atau dengan ramuan yang memang masuk akal, herbal misalkan gitu ya, menjadi jalan kesembuhan, tapi tidak otomatis cespleng gitu ya. Kalau yang memang betul-betul itu ya, kayak minum jamu juga kayak jamu atau madu itu enggak langsung otomatis kayak obat gitu ya, tapi itu yang akan menjadikan kita jadi sehat. Tapi kalau alternatifnya sudah pakai dukun yang magic gitu ya. Nah ini yang perlu kita hati-hati, jangan sampai sakit justru menjadikan kita jadi berbuat syirik. Nah ini perlu kita ingatkan bersama. Sesungguhnya ketika kita sakit itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzi khalau min qablikum."
masathumul ba'sa'u wal dharra'u wa zulzilu hatta yaqulu rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya, saya ternyata matanya juga sudah harus disambung. Tapi lupa tadi nggak pakai kacamata. Ya, sudah usia yang harus disambung matanya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya datang pada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, bahwa ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi termasuk sakit adalah ujian dari Allah. Ikhtiar kita menjadi ladang bagi kita untuk mendapatkan pahala. Lalu kita tetap berhusnudzon bahwa Allah yang menyembuhkan kita, sehingga kita tetap berharap pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah ketika kita sakit. Ya. Jadi ketika sakit justru kita ingat zikir kepada Allah bahwa kita makhluk yang lemah. Sakit kan misalkan flu atau apa, kadang disebabkan oleh satu makhluk yang kecil yang tidak kelihatan. Sedangkan kita makhluk yang besar, tapi kita tidak mampu melawan makhluk Allah yang kecil. Jadi ini makhluk Allah. Penyakit juga datangnya dari Allah, ketentuan Allah. Maka kita juga berharapnya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berharap pada Allah dan atas kehusnudzon kita kepada ketentuan Allah, penerimaan kita kepada takdir Allah, kita tidak banyak ngeresulak, lalu tadi juga tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah berupa kesyirikan misalnya, maka insya Allah yang demikian akan menjadikan kita menjadi cepat sembuh dari penyakit fisik kita. Kalau kita bisa mengiringi penyakit fisik kita itu dengan sikap psikis kejiwaan kita yang baik kepada Allah. Ini juga menunjukkan sikap kedewasaan kita dalam beragama. Selanjutnya kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza maridtu fa huwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Nanti bisa dibuka surat Asy-Syu'ara ayat 80. Jadi ketika kita sakit, sesungguhnya penyakit itu adalah datang juga dari Allah atas kehendak Allah, maka kesembuhan kita juga adalah kesembuhan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tadi juga bahwa sakit kita akan menjadi jalan untuk menyembuhkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, kesusahan, kesedihan, penyakit, gangguan yang menumpuk pada dirinya kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Tentunya dengan kesabaran yang kita harus lakukan, kita juga perlu belajar kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub dulu ditimpa penyakit yang sangat apa yang belum ada menimpa pada umat sebelumnya ataupun sesudahnya, tapi tetap bersabar sehingga dengan kesabarannya Allah mengembalikan kesehatannya termasuk keluarganya yang sebelumnya menjauhinya. Juga diingatkan oleh Allah agar ketika kita sakit atau kita menjenguk orang sakit, suka menjenguk orang sakit, Bapak Ibu, Haji dan Hajah, ketika kita menjenguk orang yang sakit, ya, mending kita yang menjenguk atau mending kita yang dijenguk? Mending kita yang dijenguk apa yang menjenguk apa dijenguk? Menjenguk. Ya, Jangan jadi kalau ada saudara kita atau teman kita ada yang sakit, maka menjenguklah, ya, berdoalah. Dan ternyata sakingan madu ya apik banget mani itu madu. Ya. Iya, ada ini wong lara diwehi madu apik
apik ya. Ternyata orang ngomong lara. Kondangan biasa kondangannya madu, pakai madu nih. Kondangan madu. Harap sowan mertua. Nah, mertuanya orang lagi sakit botan, kira botan, gawa madu, ya, kewas banget, mantu sayang sama mertua karena bawa madu gitu ya. Ya, kita ditunjukkan juga untuk mendoakan orang yang lagi sakit. Allahumma rabbanas adhibi ba'sa ismi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia, sembuhkanlah aku atau saudaraku. Engkaulah sang penyembuh. Tiada kesembuhan kecuali dari Engkau. Kesembuhan yang tiada meninggalkan bekas. Inilah yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan sakit. Mari ketika kita lagi tidak sakit, kita ingat bahwa nikmat sehat adalah nikmat yang harus kita syukuri. Lalu kalaupun nanti kita ditimpa sakit, bersabarlah. Insya Allah itulah ketentuan Allah yang terbaik untuk kita. Mungkin Allah sedang menguji atas apa yang mungkin kita lalai ketika kita lagi sehat, kita kurang bersyukur, atau mungkin kita melakukan perilaku yang melawan ketentuan dari Allah atau tidak menjaga kesehatan kita. Sehingga setelah kita sakit, itulah jalan untuk kita pikir kepada Allah, karena sakit juga akan bisa menjadi penyebab akhir hidup kita. Banyak yang walaupun mati bukan cuma karena sakit, tapi banyak yang memang akhir hidupnya ini karena sakit. Maka ketika sakit, jalan untuk sangat baik untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jalan Allah memang hidup kita. Maka kita ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar, lalu kita mungkin juga minta maaf kepada orang-orang di sekitar kita agar saat kita harus meninggalkan dunia ini karena mungkin sakit kita itu, maka kita sudah terbebas dari dosa-dosa kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.